Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di jantung hutan Kalimantan, hiduplah seorang gadis bernama Rara. Sejak kecil ia telah terbiasa menyatu dengan alam. Ia tumbuh bersama nyanyian burung, desir angin, dan gemerisik daun yang berguguran. Ibunya selalu berkata, "Hutan ini bukan sekedar pohon dan tanah. Ia hidup, bernafas, dan menjaga kita. Maka kita pun harus menjaganya." Berbeda dengan gadis seusianya yang gemar berdandan atau bermain di pasar, Rara lebih memilih hidup sederhana di tepi hutan. Ia merawat binatang yang terluka, menanam herbal, dan membuat ramuan alami untuk menyembuhkan luka. Warga desa kadang mencibirnya, menganggapnya aneh, penyendiri, bahkan dukun kecil. Tapi dalam hati mereka tahu Rara memiliki sesuatu yang langka, jiwa yang murni dan keberanian yang tulus. Namun di balik senyum lembutnya, Rara menyimpan luka yang tak semua orang tahu. Ayahnya pergi tanpa kabar ketika ia masih kecil. Lalu ibunya wafat saat ia berusia 17 tahun. Sejak saat itu, Rara hidup seorang diri di rumah kayu peninggalan keluarganya. Kesepian menjadi sahabatnya, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia percaya selama ia hidup selaras dengan alam, alam pun akan melindunginya. Tapi semua berubah pada suatu malam. Hujan turun deras, petir menyambar seperti hendak memecah langit. Dan di balik gelapnya malam itu, takdir perlahan berjalan mendekati hidup Rara. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Petir menyambar tanpa henti, seakan langit tengah meluapkan amarah. Rara duduk di depan tungku perapian, menggenggam secangkir teh jahe untuk menghangatkan diri. Namun tiba-tiba dari balik semak di dekat rumahnya terdengar suara gaduh yang tak biasa, seperti ranting patah dicampur dengan desis panjang. Dengan membawa lentera kecil, Rara melangkah hati-hati menuju asal suara. Di antara dedaunan basah dan tanah becek, ia menemukan seekor ular besar tergeletak. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir dari sisiknya. Ular itu tampak sekarat, namun matanya tidak menunjukkan ancaman, melainkan kepasrahan. Tanpa ragu sedikit pun, Rara mengangkat tubuh ular itu dan membawanya ke dalam rumah. Ia membersihkan lukanya, meracik ramuan dari daun-daunan dan akar yang kenal sejak kecil. Malam itu Rara tak tidur. Ia duduk di samping ular tersebut, menjaga seperti menjaga seorang bayi yang sedang demam. Hari-hari berlalu, ular itu tak bergerak, hanya bernafas pelan. Tapi yang aneh, setiap malam Rara bangun, ia mendapati barang-barangnya berpindah tempat. Kadang pintu terbuka sendiri, kadang lentera menyala padahal ia yakin sudah memadamkannya. Hatinya mulai curiga, tapi ia tetap tenang. Hingga pada malam keempat, saat langit cerah setelah hujan, rahasia besar itu pun mulai terungkap. Rara terlelap dalam damai, tanpa tahu bahwa di sudut ruangan, makhluk yang ia rawat perlahan berubah wujud menjadi pria bertubuh manusia, namun berkepala ular. Mata makhluk itu menatap Rara dengan rasa terima kasih yang dalam, dan sesuatu yang lebih dalam lagi, harapan. Pagi-pagi setelah malam keempat itu, Rara terbangun dengan firasat aneh. Ular besar itu tidak ada di tempat biasanya. Ia mengitari rumah, tapi tidak menemukan jejaknya. Anehnya, lantai rumah bersih seolah ada yang menyapu malam tadi. Ia hanya bisa mengernyit, menenangkan diri, lalu kembali meracik jamu. Namun malam berikutnya, rasa penasarannya memuncak. Ia sengaja pura-pura tertidur sambil mengintip dari bala kelopak mata. Dan benar saja, di tengah kesunyian malam, tubuh ular itu mulai berguncang. Dari tubuh panjang bersisik itu muncul wujud manusia, tinggi, tegap, berselimut cahaya samar. Tapi kepala seekor ular besar, bersinar lembut dengan temaram lentera. Meski wujudnya asing dan bahkan menggentarkan, tidak ada aura jahat darinya, justru damai. Rara duduk perlahan. Makhluk itu terkejut, namun tak melarikan diri. "Aku tahu kamu bukan makhluk biasa," ucap Rara tenang.
Suaranya jernih seperti air sungai pagi hari. Makhluk itu menunduk, lalu memperkenalkan dirinya. Namanya Nagara, penjaga tua hutan Kalimantan. Dahulu ia adalah makhluk sakti yang menjaga keseimbangan alam. Namun akibat kesombongan dan keserakahan leluhur manusialah ia dikutuk menjadi separuh manusia, separuh ular. Ia hanya bisa kembali utuh bila seseorang mencintainya tulus, bukan karena rupa atau kekuatan. Rara terdiam mendengarkannya. Ia tak memberi janji, tapi juga tak menunjukkan rasa takut. Dalam benaknya, dia justru bertanya, bagaimana mungkin dunia membuang makhluk sebijak ini hanya karena penampilan? Hari-hari selanjutnya berubah perlahan namun pasti. Malam-malam Rara tak lagi sepi. Ia dan Nagara duduk bersisian di depan tungku api, berbincang tentang hutan, tentang filosofi hidup, dan tentang luka yang terpendam. Rara merasa ada sesuatu yang baru, bukan sekedar kedekatan, tapi juga kehangatan yang menyentuh batin terdalam. Dan itu datang bukan dari wajah, tapi dari cara Nagara memandang dunia. Berbeda dengan pria-pria desa yang hanya tahu memuji kecantikan atau membanggakan harta, Nagara memperlakukan Rara seolah ia bagian dari alam yang harus dihargai, bukan dimiliki. Ia tak pernah menyentuh tanpa izin, tak pernah memaksa, hanya menemani dalam sunyi yang penuh makna. Rara merasa dipahami, didengarkan, dan dihargai tanpa syarat. Setiap malam, Rara mulai membuka hatinya. Ia menceritakan rasa kehilangannya saat ibunya tiada, tentang rindu yang tak pernah selesai, dan tentang betapa sulitnya menjadi perempuan yang berbeda. Dan Nagara dengan sabar hanya mendengarkan. Namun pagi itu saat Rara bangun, Nagara tidak ada. Di tempat tidurnya hanya ada lembaran daun besar dengan tulisan dari getah. Jika kau sungguh mencintaiku, datanglah ke air terjun Sabta Bening pada malam purnama. Hati Rara bergetar. Ia tahu ini bukan sekedar panggilan, ini adalah ujian, sekaligus keputusan. Cinta tak hanya bicara perasaan, tapi juga keberanian. Maka ia mempersiapkan diri, membuat sesaji seperti yang pernah diajarkan ibunya, dan berangkat menebus lebatnya hutan menuju sebuah takdir yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam purnama menyinari hutan dengan cahaya keperakaan yang magis. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan, seolah bumi sedang berbisik lembut pada langit. Rara melangkah perlahan menuju air terjun Sabta Bening, tempat yang katanya hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mengikuti suara hati. Dengan sesaji sederhana, ia membawa bunga liar, akar wangi, dan seutas benang yang pernah dipakai ibunya untuk mengikat rambut. Setibanya di air terjun, waktu seakan berhenti. Di bawah gemuruh air yang jatuh deras, berdirilah Nagara. Ia bersujud dengan sorot mata yang penuh harap. Rara, bisiknya, kau telah menyelamatkanku, bukan hanya tubuhku, tapi jiwaku. Aku tahu ini terdengar gila, tapi maukah kau menikah denganku? Rara menatapnya. Tak ada ketakutan, tak ada keraguan. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu dulunya, tapi karena siapa kamu sekarang. Kamu mengajariku cinta yang tak menuntut apapun kecuali kejujuran. Begitu kata itu diucapkan, langit bergemuruh, petir menyambar. Namun kali ini bukan sebagai ancaman, melainkan pertanda bahwa kutukan telah berakhir. Tubuh Nagara bercahaya, dan kepala ularnya perlahan menyatu menjadi wajah manusia yang tampan, namun tetap membawa aura tua, lembut, dan bijaksana. Mereka menikah di hadapan semesta. Pohon-pohon bergoyang, angin mengalun seperti irama sakral, dan burung-burung bernyanyi membentuk kidung surgawi. Rara tak lagi sendiri, dan Nagara tak lagi dikutuk. Ini mereka menjadi penjaga hutan bersama. Dua jiwa yang dipersatukan oleh cinta yang tak mengenal rupa, hanya kedalaman hati. Pesan dari kisah ini pun mengakar dalam kehidupan mereka, bahwa cinta sejati bukan tentang fisik, status atau kemawahan, tapi tentang pengorbanan,
keikhlasan, dan keberanian mencintai sesuatu yang berbeda. Bahwa cinta bisa menyembuhkan kutukan, bukan hanya yang ada dalam dongeng, tapi juga kutukan dalam hati manusia, yaitu ketamakan, kesombongan, dan ketidakpedulian terhadap sesama dan alam. Dan mungkin di antara pepohonan yang tinggi dan bisikan angin malam, Rara dan Nagara masih ada menjaga, mengasihi, dan mengingatkan dunia bahwa cinta sejati tak pernah mati. Ia hanya butuh tempat untuk tumbuh, di hati yang bersih, di jiwa yang berani. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.